8132 kelas 4D Ekonomi Syariah. Kali ini saya akan memaparkan hasil tugas UTS saya yang berupa PPT dengan berjudul Multiple Linear Regression Analysis atau yang biasa disebut analisis regresi linear berganda. Multiple Linear Regression Analysis atau analisis regresi linear berganda adalah salah satu teknik multivariat yang digunakan untuk mengestimasi hubungan antara satu variabel dependent metrik dengan satu himpunan variabel independent metrik atau non-metrik. Pada umumnya, estimasi parameter pada model regresi linear berganda menggunakan metode kuadrat terkecil atau yang biasa disebut MKT yang menghasilkan estimasi kuadrat terkecil. Estimasi kuadrat terkecil yang dihasilkan oleh MKT adalah estimasi parameter model regresi dengan sifat tak bias dan variasi minimum. Multikolinearitas dalam model regresi linear berganda adalah keadaan di mana variabel-variabel bebasnya hampir bergantung linear. Adanya multikolinearitas menyebabkan pemakaian MKT menjadi kurang tepat karena variasi estimasi parameter regresinya menjadi besar, sehingga estimasi parameter regresinya tidak stabil. Multikolinearitas yang terjadi pada model regresi linear berganda juga dapat menyebabkan salah tanda pada estimasi parameter regresi dan interpretasi terhadap model menjadi berkurang. Adapun beberapa teknik yang bisa digunakan untuk mengatasi masalah multikolinearitas antara lain adalah yang pertama, pengambilan data tambahan, yang kedua, spesifikasi model, dan yang ketiga, pemakaian metode-metode estimasi alternatif selain MKT. Materi selanjutnya atau pembahasan selanjutnya adalah metrik dan operasi metrik. Definisi dan notasi matriks. Matriks adalah himpunan skalar yang disusun atau dijajarkan secara khusus dalam bentuk baris dan kolom sehingga membentuk 4 persegi panjang atau persegi. Sebuah matriks dengan hanya satu kolom disebut matriks kolom atau vektor kolom, dan sebuah matriks dengan hanya satu baris disebut matriks baris atau vektor baris. Beberapa macam matriks khusus. Yang pertama adalah matriks non-singular dan singular. Matriks singular adalah matriks yang determinannya sama dengan 0 atau tidak memiliki invers, sedangkan matriks non-singular adalah kebalikannya. Yang kedua adalah matriks diagonal. Matriks diagonal adalah matriks yang elemen-elemen di luar diagonal utamanya 0. Yang ketiga adalah matriks simetris. Matriks simetris adalah matriks yang persegi yang elemen-elemen di atas diagonal utamanya sama dengan elemen-elemen di bawah diagonal utamanya. Yang terakhir adalah matriks ortogonal. Matriks ortogonal adalah matriks yang inversnya sama dengan transposenya. Selanjutnya ada metode kuadrat terkecil atau MKT. Metode pendugaan yang digunakan untuk menduga koefisien regresi dalam analisis regresi berganda adalah metode kuadrat terkecil. Metode ini metodean untuk meminimumkan jumlah kuadrat dari error. Jumlah kuadrat dari error dinyatakan sebagai berikut. Oke, ini adalah rumus dari penjelasan saya sebelumnya. Selanjutnya ada multikolinearitas. Menurut Bruckner pada tahun 1934, multikolinearitas adalah keadaan
di mana adanya hubungan linear atau korelasi yang kuat di antara beberapa atau semua peubah bebas dalam model regresi. Dalam bentuk matriks, multikolinearitas adalah suatu kondisi buruk atau ill condition dari matriks X kuadrat X. Jika multikolinearitas terjadi antara dua peubah atau lebih dalam suatu persamaan regresi, maka determinan dari matriks X pangkat X akan mendekati 0 sehingga akan menyebabkan nilai matriks tersebut hampir singular yang mengakibatkan nilai dari penduga parameternya tidak stabil. Oke, next ada konsekuensi multikolinearitas. Menurut Farrar pada tahun 1967 terdapat beberapa masalah penting yang sering muncul apabila peubah-peubah bebas yang disertakan ke dalam model regresi berkorelasi satu sama lain atau mengalami multikolinearitas. Yang pertama itu ada pemasukan atau pengeluaran peubah bebas mengubah koefisien regresi. Yang kedua, ada jumlah kuadrat ekstra yang berasal dari suatu peubah bebas berubah-ubah, tergantung pada peubah bebas mana yang sudah ada di dalam model. Yang ketiga ada galat baku, dugaan koefisien regresi menjadi besar bila peubah-peubah bebas di dalam model regresinya saling berkorelasi tinggi satu sama lain. Secara individual, koefisien regresi dugaan mungkin tidak nyata secara statistik walaupun tampak jelas adanya statistik antara peubah tidak bebas dengan peubah bebas. Nah, ini adalah cara mengatasi multikolinearitas. Yang pertama, mengambil data tambahan. Yang kedua adalah respesifikasi model. Yang ketiga adalah metode alternatif selain metode MKT. Oke, cukup sekian pemaparan dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.